Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para pecinta otomotif, para pecinta tusuk cover di seluruh Indonesia. Balik lagi, ketemu lagi di channelnya Andi Gondes. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangannya Ninja RR sama motor 4 tak yang terbaru kali ini, guys. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton terus video Andi Gondes sampai habis. Dan jangan lupa pencet kelintingan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video Andi Gondes yang terbaru. Oke, kekurangan yang pertama untuk Ninja RR dibandingkan dengan motor-motor 4 tak yang terbaru kali ini yaitu pada sektor pengiriman ya guys. Pada sektor pengiriman ini masih menggunakan cakram biasa dan belum menggunakan ABS ya guys, auto locking brake system ya guys. Bedanya apa sih sebenarnya kalau yang biasa sama yang ABS? Yaitu kalau ABS pengeremannya itu pada saat pengereman mendadak yaitu roda depan itu nggak akan mengancing ya guys. Dan untuk pengereman biasa non ABS yaitu pengereman langsung spontan ya guys. Jadi kalau kita nekannya terlalu kencang bisa-bisa rodanya tergelincir ya guys depan. Tapi kalau Ninja RR seperti ini juga bisa diganti dengan aplikasi kalipernya menggunakan aftermarket yang jauh lebih sempurna ya guys, seperti Brembo, KTC, Nissin dan lain-lain ya guys. Bisa di-upgrade ini ya guys. Dan untuk kekurangan yang berikutnya untuk Ninja RR yaitu motor ini belum ada electric starternya ya guys. Jadi masih menggunakan kickstarter. Beda kalau motor-motor terbaru tahun ini ya guys udah pakai electric starter ya guys. Electric starter malah nggak pakai kickstarter lagi sekarang ya bedanya. Kalau dulu masih menggunakan kickstarter dan nggak ada electric starternya, kalau sekarang ada electric starter tapi nggak ada kickstarternya ya guys. Oke, dan kekurangan yang selanjutnya yaitu motor Ninja RR ini kunci kontaknya itu masih manual ya guys. Beda dengan motor-motor yang sekarang yang sudah menggunakan keyless ya guys itu, ataupun yang ada pengunci depannya itu ya guys, yang pengunci kontak. Kalau ini sama sekali nggak ada pengamannya, yaitu ya pengamannya cuma kunci stang ya guys. Ya kalau bisa sih motor ini juga disimpannya di tempat-tempat yang aman ya guys. Kalau di tempat yang nggak aman kemungkinan untuk dicuri itu sangat mudah ya guys, karena kuncinya itu masih sangat mudah untuk dibobol ya guys. Beda kalau sama keyless itu udah menggunakan remote ya guys. Jadi itu salah satu kekurangan buat Ninja RR ya guys, beda dengan motor yang terbaru untuk saat ini. Oke, kekurangan untuk yang berikutnya, untuk biaya pajak motor RR ini lumayan mahal ya guys, lumayan mahal. Jadi ini kisaran 491.000. Sebenarnya itu 450-an ya guys. Ini mungkin karena ada keterlambatan jadi ada biaya tersendiri. Dibandingkan dengan motor-motor CBR yang terbaru ini, mungkin di bawahnya ini guys masih kisaran 300 ribuan ya guys. Kalau Ninja RR ini 2012 masih terbilang lumayan ya guys untuk biaya pemajakan ya guys. Tapi nggak apa-apa karena kita udah terlanjur cinta motor 2 tak. Bagi saya itu nggak apa-apa, tapi kembali lagi kepada keseleraan kita untuk memilih motor ya guys. Oke, dan untuk kekurangan Ninja RR yang berikutnya yaitu untuk konsumsi bahan bakar ya guys. Konsumsi bahan bakar ini terbilang boros ya guys dibandingkan motor-motor yang terbaru pada saat ini yang sudah menggunakan aplikasi teknologi injeksi ya guys. Karena ini masih menggunakan karburator jadi terbilang ini boros. Tapi borosnya ini karena untuk memenuhi kebutuhan motor ini ya guys, karena motor ini udah terlahir kencang ya guys. Jadi kalau motor kencang dikasih motor bensinnya irit itu akan merusak pada bagian ruang bakar ya guys. Dan beda lagi untuk keluaran motor terbaru saat ini ya guys, yang udah terlahir itu irit, tapi ya itu tenaganya jauh lebih berbeda ya guys sama Ninja ya guys.
Dan untuk Ninja RR ini 1 liter itu bisa menempuh jarak kurang lebih 20 km ya guys. Dan beda lagi untuk motor yang terbaru saat ini yang udah menggunakan injeksi, 1 liter itu bisa 40 km ya guys untuk jarak tempuhnya itu. Dan oke, untuk kekurangan Ninja RR yang berikutnya yaitu motor ini belum lolos pada uji emisi Euro 3 ya guys. Kalau untuk uji emisi Euro 2 itu masih lolos, dan makanya untuk produksi Ninja RR yang 2 tak ini sudah tidak diproduksi lagi ya guys, karena ini belum lolos pada uji emisi Euro 3. Beda dengan motor yang terbaru saat ini sudah lolos ya guys, jadi masih terus diproduksi sampai sekarang ya guys. Dan kekurangan untuk motor Ninja RR ini dibandingkan dengan motor 4 tak yang terbaru saat ini yaitu pada sektor indikator speedometer ya guys. Ini masih menggunakan jadul-jadulan ya guys, ini masih menggunakan mekanisme gigi ya guys, pakai kabel dan disalurkan ke roda untuk memutar speedometer, dan begitu juga pada RPM ya guys. RPM juga ada kabel yang menjurus ke putaran mesin, yaitu juga ada geriginya ya guys. Beda dengan motor yang terbaru saat ini yaitu sudah menggunakan digital ya guys, serba elektronik, jadi lebih simpel ya guys. Tapi yaitu motor jadul ya kayak gini adanya ya guys. Oke, dan kekurangan yang Ninja selanjutnya itu pada Ninja RR kali ini lampunya ini masih menggunakan bohlam ya guys. Beda dengan motor terbaru saat ini yaitu mudah menggunakan LED ya guys yang lebih terang, nyalanya putih. Kalau ini masih nyalanya kuning ya guys. Oke, untuk kekurangan yang selanjutnya untuk motor Ninja RR ini dibandingkan dengan motor yang terbaru kali ini yaitu motor ini masih menggunakan oli samping ya guys. Jadi motor ini terkenal ada asapnya pada knalpot ya guys. Tapi yaitu fungsinya motor ini kan 2 tak, tahu sendiri untuk volumasi pada area ruang bakar ya guys. Motor ini kalau nggak kembul malah bisa hancur. Tapi untuk motor yang terbaru saat ini kalau motor itu ngebul itu malah mesinnya yang hancur ya guys. Baik, marilah kita bahas untuk kelebihan Ninja RR kali ini ya guys. Motor ini dari segi desain ya guys, desainnya itu sangat minimalis dan sporty ya guys. Dari dulu sampai sekarang masih sangat bisa dinikmati ya guys. Ini simple, elegan dan sporty ya guys, sudah tidak bisa diragukan kembali. Dan untuk bagian mesin ini, motor ini sudah sangat ekstrim ya guys, karena torsinya ini sudah sangat besar ya guys dibandingkan dengan motor R15. Torsinya itu kisaran 19 horsepower ya guys, dan untuk motor Ninja ini torsinya sangat besar yaitu 28 horsepower ya guys. Jadi sudah tidak bisa diragukan lagi untuk segi tenaga dan kecepatan ya guys. Kelebihan motor Ninja kali ini yaitu pada motor ini sudah menggunakan katup super caps ya guys. Jadi keunggulannya motor ini pada saat motor ini digeber pada saat RPM 7000, mekanisme katup kipsnya ini membuka dan tenaganya ini sangat ekstrim ya guys. Beda dengan motor yang 4 tak yaitu ya itu cuma kayak gitu-gitu aja tenaganya guys. Kalau ini saat dibuka gasnya digeber pada sampai RPM 7000, motor ini terasa banget tenaganya ya guys. Itu salah satu kelebihannya pada motor ini. Dan juga motor ini sudah tidak perlu di porting aja sudah sangat enak ya guys, motornya tidak perlu di porting, motor ini sudah kencang ya guys. Oke, dan kelebihan motor ini Ninja RR ini yaitu pada segi oli mesin ya guys. Oli mesin ini nggak perlu dalam saat 1000 km itu diganti guys. Kalau motor 4 tak yang terbaru kali ini pada saat 1000 km itu harus ganti guys untuk menjaga keawetan mesin. Dan beda lagi untuk mesin Ninja RR ini nggak perlu diganti pada 1 bulan sekali guys. Ini bisa tahan sampai 3 bulan bahkan 1 tahun ya guys, nggak apa-apa, nggak perlu diganti. Tapi kalau 1 tahun itu kalau untuk oli-oli yang mahal itu nggak apa-apa ya guys. Tapi kalau oli-oli yang murah itu jangan sampai 1 tahun ya guys, minimal itu 3 bulan ya guys harus diganti. Baiklah, untuk pembahasan untuk
kekurangan dan kelebihan motor Ninja RR dibandingkan dengan motor terbaru saat ini, saya cukup sampai di sini ya guys. Saya tutup sampai di sini. Silahkan kalau ada kekurangan bisa ditulis di kolom komentar, dan saya kalau ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Dukung terus channel Andi Gondes biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten tentang motor 2 tak. Jangan lupa tetap berusaha dan terus berkarya guys. Saya Andi Gondes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.